sudah mengalami bahwa di dalam diri, di dalam aku ada aku. Nah, di dalam diri itu ada rahasia diri. Nah, selanjutnya di dalam rahasia diri ada aku. Nah, inilah yang disebut dengan kesadaran universal. Itu yang disebut dengan aku. Tidak ada yang lain. Yang dipahami, yang disaksikan, yang dialami hanyalah diri. Ini makanya ada keterangan, jadi barang siapa atau siapa saja yang menyaksikan. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk bahasan kita sekarang ini adalah tentang alam kesadaran manusia, tingkat atau level kesadaran manusia. Dan di dalam hal ini kita masih berbicara evolusi kesadaran, masih berbicara perjalanan menuju samudra marifat, perjalanan mencapai kesadaran yang murni. Kesadaran itu ada kesadaran alit, ada kesadaran ageng, ada kesadaran kecil, ada kesadaran universal. Dan tinggi rendahnya kesadaran manusia itu akan dipengaruhi oleh pengetahuan, oleh perbuatan manusia itu sendiri. Apabila pengetahuan manusia itu sangat luas dan perbuatan yang baik dilakukan itu sangat banyak, nah maka tingkat kesadarannya itu akan semakin tinggi, akan semakin terang benderang. Dan sebaliknya apabila ilmu pengetahuan manusia itu sempit dan perbuatan yang salah itu banyak dilakukan, nah maka tingkat kesadarannya pun akan semakin rendah. Dan tinggi rendahnya tingkat kesadaran manusia itu nanti akan mempengaruhi kepada bagaimana manusia mengambil keputusan. Dan mempengaruhi juga nantinya kepada bagaimana manusia itu nanti bertindak. Nah, selanjutnya bagaimana dengan alam kesadaran manusia, dengan tingkat atau level kesadaran manusia. Tuhan telah berfirman kepada kita semua, kata Tuhan, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat, tahap demi tahap dalam kehidupan ini. Nah, kita di dalam membangun kesadaran, nah kita pun sama. Membangun atau menjalaninya dari tingkat paling bawah, bertahap sampai ke tingkat yang paling tinggi. Bagaimana alam kesadaran manusia, tingkat kesadaran manusia itu? Nah, di dalam bahasan ini kita akan membahas 6 alam atau 6 tingkat kesadaran manusia. Tingkat kesadaran manusia yang ke-1, alam kesadaran manusia yang ke-1 adalah alam kematian, alam kubur. Yang dimaksud dengan alam kematian di sini bukan artinya berpisahnya antara ruh dan badan. Nah, yang dimaksud dengan alam kematian di sini, alam kubur di sini adalah tingkat kesadaran badan fisik. Orang-orang yang tingkat kesadarannya sudah tinggi, sudah terang benderang berpendapat bahwa manusia bernapas. Ketika keluar masuknya napas, tidak dibarengi dengan mengingat kepada napasnya itu sendiri. Tidak dibarengi dengan mengingat kepada kesadaran, kepada kesejatian, kepada kemurnian. Nah, maka dia adalah mati. Dan mereka bahkan berpendapat bahwa badan fisik itu adalah kuburan. Kuburan bagi ruh. Ini adalah level kesadaran yang ke-1, itu level kesadaran badan fisik. Ini adalah level kesadaran yang paling rendah. Nah, di dalam level kesadaran yang paling rendah ini,
Manusia di dalam mengambil keputusan dan bertindak, nah itu tidak dipikirkan dengan baik, dengan matang, sehingga masih beresiko yang tidak baik. Nah, misalkan cara membuang sampah saja. Membuang sampah itu sembarangan, tidak pada tempatnya. Sampah ditumpuk di sembarang tempat. Tidak dipikirkan bagaimana nanti orang itu menghisap bau busuk atau tidak. Tidak dipikirkan nanti orang itu bagaimana melihat nyaman atau tidak. Nah, tidak dipikirkan ke sana. Yang penting sendiri melakukan hal itu. Dan di dalam level kesadaran rendah ini, nah manusia akan memancarkan aura, memancarkan energi kepada lingkungannya, ya energi gelap atau energi yang redup. Nah, ini level kesadaran yang ke-1. Selanjutnya manusia akan meningkat kepada level kesadaran yang kedua, kepada alam kesadaran yang kedua, yaitu alam perbatasan. Itu yang disebut dengan kesadaran kolbu, kesadaran hati. Yaitu perbatasan antara langit dan bumi. Ya, yang dimaksud langit dan bumi di sini adalah langit dan bumi yang ada pada diri kita, yaitu antara ruh dan badan, antara malaikat dan binatang. Nah, di dalam level kesadaran perbatasan ini, nah manusia sekali-kali ya dia berada di dalam kesadarannya malaikat, kesadarannya langit. Nah, sekali-sekali dia berada di dalam kesadaran bumi atau kesadaran binatang. Begitu juga dengan perbuatannya. Sekali-kali dia melakukan perbuatan malaikat, perbuatan langit. Nah, sekali-kali juga melakukan perbuatan bumi atau perbuatan binatang. Jadi belum ada di dalam level ini level yang tetap. Jadi masih berubah-ubah. Makanya dikatakan tadi itu level kesadaran kolbu. Nah, kolbu itu artinya berubah-ubah. Kemudian manusia akan meningkat kepada level kesadaran yang ketiga, yaitu level kesadaran atau alam kesadaran energi atau ruh, yaitu disebut dengan kesadaran ruh. Nah, itu level kesadaran yang ketiga. Nah, di dalam level yang ketiga ini, di dalam level kesadaran ruh manusia sudah mulai menemukan kesejatiannya, menemukan kemurniannya, menemukan cahayanya. Karena ruh itu adalah energi, nah ruh itu adalah hidup, ruh itu adalah kesejatian, ruh itu adalah kemurnian, nah ruh itu adalah cahaya. Nah, di dalam level kesadaran ini manusia sudah pengetahuannya sudah mulai luas, ya, luas mendalam. Begitu juga dengan pandangannya, baik itu pandangan pikiran, pandangan hati, pandangan rasa. Nah, itu sudah sangat jauh. Dan juga manusia di dalam level ini, level kesadaran ruh, ya di dalam level kesadaran energi, manusia itu di dalam mengambil keputusan dan bertindaknya itu sudah dipikirkan dengan matang, dengan bijaksana, sehingga tidak lagi merugikan diri dan orang lain dan lingkungannya. Nah, di dalam level ini juga manusia ini memancarkan energi, memancarkan cahaya ya kepada lingkungannya dengan positif, dengan terang benderang, sehingga ada efek positif kepada lingkungannya, kepada dirinya. Nah, seluas-luasnya, sejauh-jauhnya, selebar-lebarnya. Nah, selanjutnya manusia akan memasuki kepada alam kesadaran yang keempat, yaitu alam cahaya atau nur atau kesadaran cahaya, kesadaran nur. Nah, karena tadi manusia sudah menemukan kesejatiannya, menemukan energinya, menemukan cahayanya. Nah, maka memasuki alam kesadaran, alam cahaya tadi. Di sini sudah sangat terang benderang, semakin terang benderang, semakin jelas, semakin terang. Begitu pula pengetahuan, pandangannya, pandangan pikiran, pandangan hati, pandangan rasa. Semakin jauh, semakin melebar, semakin memancar kepada lingkungannya sejauh-jauhnya, selebar-lebarnya.
Nah, di dalam hal ini juga, di dalam level kesadaran cahaya, nah manusia ini bertindak, cara mengambil keputusan dan bertindak sangat bijaksana, tidak lagi merugikan siapa-siapa. Selanjutnya manusia akan meningkat kepada alam kesadaran, kepada level kesadaran, yang kelima, yaitu alam rahasia atau sir. Jadi yang dimaksud rahasia di sini bukan tertutup, bukan tersembunyi, justru sebaliknya. Karena tadi sudah memasuki alam cahaya, kesadaran cahaya, justru malah semakin terang benderang, segala sesuatu terlihat dengan jelas, tidak ada lagi yang rahasia. Jadi tentang diri yang alit, diri yang ageng, diri yang kecil, diri yang universal, kesadaran alit, kesadaran ageng itu sudah dipahami, sudah disaksikan, sudah dialami. Tidak ada yang rahasia lagi. Jadi dia sudah mengalami bahwa di dalam diri ada diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Nah itu jadi artinya tidak ada lagi yang rahasia. Nah makanya di situ keterangannya adalah, dan demikianlah sesungguhnya ilmuku meliputi segala sesuatu yang ada padanya. Jadi rahasia diri itu tidak ada lagi yang tersembunyi. Nah inilah manusia yang sangat tinggi level kesadarannya dan sangat terang benderang memancar energi itu dari dirinya. Memancar cahaya itu dari dirinya kepada lingkungan yang sangat jauh, sangat luas, sangat lebar. Sangat positif, hanya manfaat yang ada. Selanjutnya manusia akan memasuki kepada level kesadaran yang selanjutnya. Alam kesadaran yang selanjutnya adalah alam universal, kesadaran universal. Itulah kesadaran aku. Jadi hanya aku yang ada, tidak ada yang lain. Karena tadi manusia di dalam level yang sebelumnya sudah mengalami bahwa di dalam diri ada diri, di dalam aku ada aku. Nah, di dalam diri itu ada rahasia diri. Nah, selanjutnya di dalam rahasia diri ada aku. Nah, inilah yang disebut dengan kesadaran universal. Itu yang disebut dengan aku. Tidak ada yang lain. Yang dipahami, yang disaksikan, yang dialami hanyalah diri. Ini makanya ada keterangan, jadi barang siapa atau siapa saja yang menyaksikan, yang melihat, yang memahami dirinya itu tiada atau binasa, maka dia akan menyaksikan, akan menemukan, akan mengalami kesejatian kemurniannya itu, kesadarannya itu adalah kekal. Itulah aku. Nah, aku itu adalah kesadaran. Aku itu adalah kemurnian. Aku itu adalah kesejatian. Nah, aku itu adalah cahaya. Nah, ini tidak bisa kesadaran level aku, level universal ini sulit untuk didefinisikan. Sulit untuk dijelaskan, hanya orang-orang tertentu yang ada pada level itu. Nah, demikianlah untuk alam kesadaran manusia, tingkat kesadaran manusia. Itu tadi yang pertama, alam kesadaran, alam kematian. Itu kesadaran badan fisik. Dan yang kedua adalah alam kesadaran, alam perbatasan, yaitu alam kesadaran kolbu atau hati. Nah, kemudian yang ketiga, alam kesadaran yang ketiga, ya level kesadaran yang ketiga adalah alam energi, itu adalah kesadaran ruh. Nah, kemudian level kesadaran yang keempat, alam kesadaran yang keempat adalah alam kesadaran cahaya. Alam cahaya itulah kesadaran nur. Nah, selanjutnya level kesadaran yang kelima, alam kesadaran yang kelima adalah alam rahasia atau kesadaran sir. Nah, selanjutnya alam kesadaran yang keenam, level kesadaran yang keenam adalah alam universal, itu kesadaran aku.
Nah, kita di dalam menggapai kesadaran, di dalam membangun kesadaran, dari kesadaran paling rendah sampai kepada kesadaran paling tinggi, nah itu tidak serta-merta. Kita memerlukan waktu yang panjang. Inilah yang disebut dengan evolusi kesadaran. Kita menggapai kesadaran itu memerlukan waktu yang panjang. Dan ada juga kemungkinan bisa saja terjadi apabila seseorang sudah mencapai kesadaran tinggi, kesadaran terang benderang. Nah, bisa saja nanti terjatuh lagi, nah bisa lagi mengulangi lagi, sehingga menambah panjang ya durasi evolusi itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang rupa sebaik-baiknya rupa, sebaik-baiknya bentuk. Kemudian akan terjatuh ke dalam dasar neraka. Artinya tadi kita membangun kesadaran kita setinggi-tingginya, seterang-terangnya. Nah, kemudian bisa terjatuh lagi seperti itu kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada. Bahwa kita harus ingat bahwa di dalam diri kita, di dalam sudur, di dalam dada kita, ada yang namanya energi negatif. Itu yang disebut dengan iblis. Nah, iblis itulah nanti yang akan selalu menghasut, selalu mengajak kita manusia untuk berbuat yang tidak baik. Apabila kita mengikuti ajakan itu, kita melakukan perbuatan salah berulang-ulang. Itu tadi yang akan menarik kita, akan menerjunkan kita dari level kesadaran tinggi menjadi terjun lagi kepada level kesadaran yang rendah. Nah, menderita lagi, masuk neraka lagi, menembus lagi, mengulang lagi, terus berulang-ulang. Itu yang disebut dengan evolusi kesadaran kita. Demikianlah untuk obrolan sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Semoga saja ini ada manfaatnya. Insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.